Ini yang mau saya bahas ketika Bang Kapitra mengatakan baliho yang banyak terpasang masif merupakan suatu bentuk perlawanan. Benar Mas Aziz? Ya salah satunya itu yang dikehendaki masyarakat kan mau juga melawan siapa sih? perlawanan terhadap ketidakadilan, terhadap kemungkaran, terhadap hal-hal yang tidak baik lah seperti itu. Oke, seperti itu. Ya. Mas Teddy, ini sebuah bentuk perlawanan ini karena ada ketidakadilan. Bagaimana? Ketidakadilan seperti apa? Ketidakadilan ketika yang satu contoh diperiksa, disanksi, didenda, tapi yang lainnya partai-partai yang mengadakan kampanye itu yang nggak jaga jarak nggak kena denda, nggak kena sanksi. Udah, gitu. itu ada aturan tersendiri. Aturan tersendiri, tapi kan semua tunduk sama aturan gini, COVID. Gitu. Gini, itu isi di baliho itu seolah-olah Rizik Syihab itu orang yang paling benar. Sehingga dia bisa yang mempunyai moral di sini. Iya emang bener kok. Kalau bener kenapa? Kalau abang kalau sini Bang Teddy mau pasang baliho gede-gede gitu loh. Umat Islam. Merasa bener, ya? Pasang kalau merasa bener gitu. Mengatasnamakan umat Islam. Ya mau mewakili. Faktanya seperti itu. Ada umat Islam yang disambut jutaan di bandara. Ada nggak? Ada nggak? Atau abang mau disambut jutaan di bandara juga? Pernah nggak saya tanya? Ya. Saya memberikan kewenangan terhadap Rizik untuk menjadi mewakili umat. Ya terserah Anda, saya nggak tahu. Tidak ada, jangan menggunakan nama umat. Umat Islam bukan Anda doang. Saya juga di sini semua umat Islam. Kedua, dan mayoritas mengangkat Habib Rizik sebagai imam besar umat Islam Indonesia. Seperti itu, gitu loh. Tingkah laku Rizik pun tidak sesuai dengan ajaran saya. Itu kan kata Anda, orang yang tidak suka dengan Habib Rizik itu cuma orang yang suka dengan kemungkaran. Ya, orang yang pro dengan ketidakadilan, termasuk Anda. Mas Teddy, sebenarnya kalau mengenai kalimat bahwa ada ketidakadilan yang ditujukan kepada Habib Rizik, berarti Mas Teddy tidak setuju dengan itu? Begini nih. Kalau bicara keadilan, maka di manakah letak keadilan itu? Ya, kita ada hukum di sini. Ya kita serahkan ke hukum. Hukum yang menentukan benar dan tidak, bukan Rizik Syihab yang menentukan, apalagi penentu moral. Dia bukan penentu moral. Sikap dia itu tidak sesuai dengan ajaran yang Islam yang saya dapatkan. Ajaran Islam Anda yang keliru berarti. Jadi koreksi dulu gitu loh. Sudahlah. Kita sekarang ini berpikirnya simpel. Baliho itu dicopot. Juga baliho lainnya dicopot, termasuk baliho-baliho revolusi apa segala macam itu dicopot dong, adil gitu loh. Ke FPI. Sedangkan pemasangannya pun tidak pernah minta izin. Jadi emang yang lain pakai izin? Coba cek dulu dong yang lain pakai izin nggak? Gitu loh. Ini tujuannya, makanya saya konsisten. Tujuannya ini adalah ingin melemahkan TNI. Nggak ada hubungannya Pak, kejauhan. Itu menurut Anda. Ya faktanya begitu kok, kejauhan, kita nggak pernah ngomong. TNI tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilakukan sekarang ini. Yang bilang melanggar siapa? Yang bilang melanggar siapa? TNI tidak melakukan pelanggaran saat ini. Yang bilang melanggar siapa? Baik. Jadi saya mengatakan ada terjadi ada upaya-upaya pelemahan terhadap TNI. Itu yang melemahkan. Baik. Sekarang saya ke Bang Kapitra. Diiyakan oleh Mas Aziz. Iya, ini bentuk perlawanan, tapi atas ketidakadilan. Begini ya, negara itu cuma dia punya dua aja keinginannya. Pertama ada guyup ya, rukun. Dalam pelaksanaan, dalam penyelenggaraan, dalam hubungan antara negara dan penyelenggara negara itu akan selalu ada perbedaan-perbedaan. Tetapi kepala negara adalah kepala pemerintahan yang diberi mandatori untuk menyelenggarakan penyelenggaraan negara. Tujuannya apa? Untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi masyarakat menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan negara. Maka selalu ada kata salus populi suprema leg esto, bahwa hukum tertinggi itu keselamatan rakyat. Nah, ini dalam kondisi seperti ini harusnya kita arif, semua pihak ini arif ya. Ini ada COVID ya. COVID itu dengan cepat bisa membawa kematian pada manusia, bisa membawa kesengsaraan pada manusia. Dan negara menjaganya ini dengan sangat ketat. Ya, itu pertama. Kedua, konflik ya. Perbedaan-perbedaan ini kadang kala dipertajam. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai persepsi sendiri. Makanya untuk mencari kebenaran dan keadilan itu ada yang namanya on the track by law. Dan hukumlah menentukan adil dan tidak adilnya suatu perbuatan, bukan masing-masing orang. Kalau
masing-masing orang mengklaim dia terzolimi, dia merasa tidak adil dan sebagainya, nah kita tidak punya acuan untuk menilai. Tidak ada value yang mengatakan ini benar itu salah. Baik. Tapi hukum bisa mengatakan kalau Anda di perapatan jalan lalu lampu merah, Anda terus, Baik. itu Anda salah. Oke, Nah, sekarang itu jelas ya, itu sekarang aturannya. saya ke Bang Nasir Jamil. Bang Nasir Jamil, bagaimana ya negara, pemerintah, atau mungkin Abang sebagai anggota Dewan memposisikan diri ketika ada baliho, memang kemudian diiakan merupakan sebagai bentuk perlawanan. Negara harus bersikap seperti apa, Bang Nasir Jamil? Iya, sebagai partai, sebagai ormas ya, sebagai ormas keagamaan, mereka kan punya sikap ya, setahu saya ya, bahwa berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangannya. Kalau nggak sanggup, dengan lisannya. Kalau tidak sanggup, dengan hatinya. Ya. Jadi kemungkaran-kemungkaran kan Jadi terjadi. kewenangan ya. negara dalam tindakan masyarakat terhadap kemungkaran dengan Baik. tangan itu apa ada legitimasi? Kalau ada yang curi langsung ditebas kan nggak mungkin. Tidak boleh main Artinya hakim kan harus sendiri. ada, maksudnya dengan tangan itu ada kekuasaan formil Iya, seharusnya. tapi enggak, Ya maksud kan? saya tidak boleh Nah. main hakim sendiri. Nah, kan harus Tidak sedangkan boleh. pada Jadi perubahan pemilik- itu ada pemilik pada kebenaran. kekuasaan formil. Dan tidak, Nah. begini sebenarnya, Ah. ini kan persepsi, ya, persepsi yang Ya. kita bangun. Ya, oleh karena itu memang rakyat itu kan harus berdaulat. Nah, kedaulatan rakyat itu bisa dilihat sejauh mana mereka bisa mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh negara. Nah, oleh karena itu ketika ada tindakan-tindakan yang seperti kita bincangkan tadi itu, rakyat kan seharusnya harus mendapatkan ya penjelasan. Negara ini punya semuanya, punya perangkat untuk menjelaskan. Kita punya TPRI. Kemarin itu bagus loh ya, ketika gonjang-ganjing sedang Omnibus Law, itu TPRI menampilkan Menteri Koordinator. Pak Luhut hadir, Pak Muhajir hadir, Pak Erlangga Hartarto hadir, ya. Semua Menko hadir, Pak Mahfud hadir, menjelaskan kepada publik. Jadi publik adem gitu loh, adem, oh begini ya. Walaupun memang ada orang yang nggak bisa dipaksa untuk bisa menerima. Jadi cara-cara seperti ini kan wise ya. Jadi ada penjelasan, kita punya TVRI, kita punya RRI, kenapa kita tidak jelaskan dalam situasi ini dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pendekatan-pendekatan persuasif, ya karena kita tahu bahwa ada situasi seperti ini, ya apa salahnya? Negara ini kan yang besar dia kecilkan, yang kecil dia hilangkan. Oleh karena itu negara, ya itu harus punya posisi, ya posisi yang kuat. Jadi bagaimana hubungan antara negara dan warga negara? Oh ya, warga negara diwakili dengan organisasi yang mereka bentuk, ya tentu mereka punya kemerdekaan seperti yang diatur dalam konstitusi kita. Ya, Jadi- konstitusi kita membatasi kedaulatan itu ada pasal 1 ayat 3 itu pada kedaulatan hukum. Ya. Bukan Iya, semua begini, orang bisa begini, menjadi betul, hukum itu sendiri. betul. Nah, Jadi hukum jadi gini, Pak itu Fitra, ada aturan-aturan hukum itu- yang mempunyai hukum itu sanksi yang panduan- tegas. panduan Baik, Jadi publik. jangan Orang dianggap itu panduan kedaulatan morality. itu rakyat bisa berbuat sesuka-sukanya. Oh, tidak. Harusnya Baik. begini Tidak ya. seperti itu. Harusnya kita Nah, sekarang kan melihatnya harus hukum dalam kontekstual. dinilai tidak bekerja Apa sih secara sesungguhnya maksimal, permasalahan? ya. Baik. Penjelasan apa Jadi yang karena diperlukan hukum dinilai ya. tidak bekerja Harus dicari secara maksimal. substansi. Baik, Masih Kemaslahatan, sebagai anggota keadilan, dan DPR kepastian lihat hukum akar itu, masalah ya. Jangan tidak lihat bisa dirasakan apinya tapi oleh sumber apinya di masyarakat. mana. Itu Baik. sebabnya Ya, kemudian kalau sumber apinya masyarakat tidak tanda pernah kutip melakukan ditemukan protes. maka Anda Biasa menangkap dong. asap saja Masyarakat Ya, memprotes kan sehingga biasa. hukum Anda Jadi bikin tidak ada yang sendiri. salah Itu kalau yang misalnya keliru. masyarakat Ya. memprotes Negara ini kebijakan- tidak bisa kebijakan diatur negara. suka-suka seperti Yang diatur oleh diprotes anggota itu bukan DPR. personal. Minum dulu. Anggota Ya. DPR Yang harus di- tunduk yang di- dengan yang undang-undang dikritik oleh rakyat itu konstitusi. adalah Sekarang saya mau kebijakan. bertanya kepada Mas Teddy. Begitu. Mas Teddy begini, tujuan negara adalah menertibkan baliho ini agar tidak menimbulkan protes juga dari masyarakat tidak setuju dengan baliho atau membuat kondisi ini aman terkendali. Tapi ketika ditertibkan ternyata tidak terjadi juga, konflik juga bagi mereka yang ditertibkan. Ini bagaimana kemudian? Ya, begini, sebenarnya kalau mau menerima semua, ketika ditertibkan baliho itu selesai saja, nggak ada masalah. Yang menjadi memasalahkan adalah ketika ada yang mempermasalahkan, gitu kan? Dan apalagi menggunakan, maaf saya mau coba tanya tadi, amar ma'ruf nahi mungkar. Saya mau tanya, Ya. apakah Rizik Sihab pemilik kebenaran? Apa? Nggak dengar saya? Ya gimana? Diulang lagi Mas Teddy. Kebenaran. Apakah? Rizik Sihab itu pemilik kebenaran. Bukan pemilik, tapi pejuang kebenaran dan penolak kebenaran itulah yang pada kebakaran jenggot karena itulah balihonya diturunkan. Bukan, Begitu karena intinya. menurut saya, apa yang dilakukan Rizik itu tidak benar. Ya itu kan menurut Anda. Betul, makanya jangan gunakan kata umat.
baliho ini Suka-suka sebenarnya lah, Anda mau pakai umat Islam mendukung Anda juga boleh, pakai makanya aja. baliho Cuma ini permasalahannya ada yang sebenarnya mendukung kalau atau dicopot enggak, kan gitu. tidak ada Gitu. masalah. Yang menjadi masalah adalah orang yang memang ingin membuat masalah di negara ini. Lah, tadi Anda bilang baliho diturunkan Makanya saya selesai. bilang, Gimana? Nggak konsisten. orang-orang yang ingin membuat masalah di negara ini menyerang TNI. Siapa yang Mereka ingin menyerang? mengkerdilkan TNI. Yang menyerang itu Sudahlah. OPM, saya setuju. Berarti itu Sudahlah. berangkatkan TNI ke sana gitu loh, yang Oke. banyak Sudahlah. gitu. Mungkin sekarang Ini saya ke udah- Mas Aziz. Ya. Apa dampaknya jikalau baliho ini ditertibkan? Apakah berdampak masif kepada FPI sebagai organisasi Nggak. atau mungkin kegiatan-kegiatan? Nggak pengaruh sama sekali. Harusnya tidak Baliho perlu itu protes, hanya ya? berpengaruh itu kalau baliho Habib Rizik dan FPI diturunkan, yang lain nggak diturunkan. Termasuk Oke. tadi, misalnya Bang Teddy naikin baliho nggak dipermasalahkan, itu yang jadi masalah gitu loh. Adil, itu aja kita minta. Iya. Jadi gini. Mungkin saya singkat juga ya ke Bang Nasir Jamil. Bagaimana kalau kita melihat sebenarnya ini tidak akan jadi masalah, tidak berdampak juga Iya, kepada nggak FPI. masalah, Tapi harusnya. mengenai rasa di hati itu kayak kurang plong kok, yang lain enggak ditertibkan. Itu bagaimana Bang Nasir Jamil? Begini, negara itu dia harus mendeteksi, dia punya perangkat untuk mendeteksi situasi dan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Ya, dan dia juga harus melakukan mitigasi. Dan ini yang menurut saya tidak dilakukan secara baik. Jadi Salah, negara ini sudah punya dilakukan anggaran. itu. Ya. Deteksi Jadi mereka itu tidak mendeteksi. dilakukan. Lah, Justru kok bukan menurunkan itu? baleho itu deteksi dini sebagai Enggak, bentuk bukan. mitigasi Nah, ketika agar ketika ada terjadi pihak yang kerukunan tidak di tengah setuju, masyarakat. Ketika ada pihak itu, Ya. kenapa seharusnya pihak inilah yang kemudian dimitigasi, ya, sehingga kemudian semuanya berjalan dengan lancar. Jadi ini yang menurut saya kurang dilakukan. Jadi deteksi, mitigasi itu harus dilakukan untuk mengantisipasi situasi-situasi yang tidak diinginkan. Dan saya pikir ya TNI itu tidak ada yang bisa mendiskreditkan TNI. Walaupun ada meme-meme yang menyudutkan TNI, TNI tetap mulia. TNI tetap menjadi pemersatu bangsa. menurut Anda. Jadi kenapa? Itu menurut Anda. Ya, Begini, begini, Nah, Nasir. Tapi arahnya udah ke sana. Apa yang Baik. dilakukan Ya, menurut ya saya dong. apa yang Mana sudah mungkin dilakukan menurut itu Anda? suatu Menurut Anda? Ya, suatu ya. hal yang Mengkerdilkan tidak TNI. sesuai Ya, dengan sudah. Nggak ada yang bisa Ya. mendengar kalau semua berbicara begini. Baik, Enggak, mungkin masa dibilang selalu singkat. Teddy bilang menurut Anda, ya menurut saya dong. Jadi Baik. Memang menurut Anda salahnya di mana? Baik, kan baik. di mana? saya jangan bilang begitu menurut. Salahnya gitu di mana? loh. Ini pendapat saya. Salahnya di mana? Ya bukan tidak ada salah, itu tidak etis. Ya sudah, kalau nggak ada salah jangan dipermasalahin. Baik. Dong. Kita tunggulah ya nanti bagaimana Aduh, ini akan tubuh bergulir. pendek semua Ya. nih. Baik, Sebelah Bang Nasir, sebentar. singkat saja lah ya Bang Kapiter. Ya, jadi gini, Saja. gini. Jadi, Sebenarnya ini nggak ada Udah. masalah Nggak ada ya. masalah ya. Begini, Nasir, dengar dulu Abang Ya. kau ini bicara. Ya. Ya, kau Oh. dengar Abang kau bicara. Ya. Bang Gua udah Nasir. matiin, nggak dengar lagi nih. Bang Ya. Nasir, ya, di stop Ah. dulu ya, bagaimana? Kau dengar Singkat, dulu, singkat. Ray. Kau dengar dulu Abang kau bicara Ya, ya, singkat. Nasir. Ya. Biar besar sedikit. Tadi adik saya Ajis katakan nggak ada masalah. Karena itu rakyat yang pasang. Lalu diturunkan. TNI punya kewenangan untuk itu, menjaga stabilitas. Ya sudah selesai, sudah turun ini semua. Ya. Lalu kita lihat ke depan kita mau apa, ya. ya. Kita harus tetap bersama sebagai bangsa, apapun perbedaan yang ada di Betul, tengah sepakat. kebangsaan Kita itu. tetap ke depan. Ini yang harus Ya. penting, Makanya harus kita negara cantumkan. harus melakukan Kita tetap deteksi bersama dalam satu dan bangsa, mitigasi. dalam NKRI, Sehingga meskipun mampu ada perbedaan. menangani Jangan gejolak-gejolak yang ada di Nasir tengah ikut-ikut masyarakat. memecah masyarakat. Sepakat nggak Bang Sehingga, dari ini mewakili sehingga FPI? perbedaan itu Bahwa dibesarkan. bisa Ya, selesai, nggak kan? boleh Sama-sama. Nasir. Ya, Ya. Sama-sama duduk bersama ini bisa akan selesai. Bisa Ya, ditahan dulu. sebelum duduk buat adil dulu. Yang Oke. satu kena, yang satu juga kena. Dihukum ya. hukum Dan saya Baik, dengar, baik. Udah, stop. saya dengar Sudah, bukan habis waktunya, semua Bang. baleho, Bang Kapitra udah. bukan baleho FPI aja, semua yang Ya, tidak ya. sesuai sudah Baik. diturunkan. Oke, sepakat. Ya. Sehingga Sepakat. hukum memberikan Bang Kapitra, terima kemanfaatan, kasih. keadilan dan Ya, kepastian. baik. Saya tutup, Nasir, minum dulu. Terima kasih. Oh iya, Nasir sedang Jamil. minum kopi nih, Bang. Mas Teddy terima kasih, Mas Aziz juga terima kasih. Nanti kita sih berharap positif ya pemirsa ya, bahwa Ya. sudah selesailah kita membahas mengenai mengapa penurunan, apakah ada di balik ini selesai. Mudah-mudahan guyup suasana Ya. dan mudah-mudahan tidak ada konflik di masyarakat. Betul. Implikasi dari Kita penurunan berharap ini. itu semua. Nah, saya juga Damai akan Indonesia. hadirkan informasi Ya. berikut ini pemirsa. Ini juga membuat resah masyarakat ketika pemerintah berencana mengurangi jatah libur akhir tahunan. Ini bagaimana? Saya akan ada informasinya berikut ini.